Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Materi ini adalah materi untuk kelas 11 dengan judul materi hakikat dan prinsip pelayanan prima. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menerapkan pelayanan prima kepada pelanggan. Kedua, melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan. Apa itu hakikat pelayanan prima? Pelayanan prima adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan pelayanan kehumasan. Lalu apa yang menjadi hakikat dalam pelayanan prima? Berikut ini adalah penjelasan hakikat di dalam pelayanan prima. Yang pertama adalah pengertian pelayanan prima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani memiliki arti membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Nah, jadi pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan atau tidak dapat dimiliki. Ya, ini adalah sekali lagi pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Lalu apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Pelayanan prima adalah merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harafiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Mengapa pelayanan prima disebut dengan pelayanan yang baik atau terbaik? Karena hal tersebut merupakan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan yang memuaskan para pelanggan. Nah, sedangkan standar pelayanan itu adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Nah, pada materi berikutnya ini adalah jenis-jenis pelayanan prima. Pelayanan prima dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu core service. Kemudian yang kedua facilitating service, yang ketiga adalah supporting service. Apa itu core service? Ya, core service ini merupakan pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Sedangkan facilitating service adalah merupakan pelayanan yang berbentuk fasilitas tambahan kepada para pelanggan. Sedangkan supporting service telah merupakan pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaing. Berikutnya adalah bagian C, penyedia dan penerima layanan. Di dalam proses pelayanan prima terdapat penyedia dan penerima layanan. Berikut ini adalah penyedia dan penerima layanan. Pertama adalah penyedia layanan. Yang kedua adalah penerima layanan. Dan dimaksud dengan penyedia layanan adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan barang ataupun jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima layanan adalah mereka yang disebut sebagai konsumen atau pelanggan yang menerima layanan dari penyedia layanan. Penerima layanan bisa disebut juga dengan konsumen. Penerima layanan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada konsumen internal dan yang kedua adalah konsumen eksternal. Apa itu konsumen internal? Adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produk barang sejak dari perencanaan sampai dengan pemasaran, penjualan serta pengadministrasian. Sedangkan konsumen eksternal adalah semua orang yang berada di luar perusahaan yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari perusahaan.
Oke, selanjutnya adalah yang bagian D, bentuk-bentuk layanan prima. Bentuk layanan prima merupakan pelayanan oleh penyedia pelayanan kepada pihak yang dilayaninya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pelayanan prima. 1. Pemberian hanya berupa jasa. 2. Layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang saja. Yang ketiga adalah layanan yang berkaitan dengan keduanya, yaitu barang dan jasa. Oke, kita tiba kepada tujuan pelayanan prima. Adapun tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Nah, terdapat beberapa karakter yang harus dimiliki oleh praktisi kehumasan ya dalam melakukan pelayanan prima. Karakter-karakter tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak melakukan perbuatan tercela. 2. Memegang teguh amanah. Yang ketiga, menjaga nama baik bank dan nasabah. 4. Beriman dan mempunyai rasa tanggung jawab moral. Yang kelima, sabar tapi tegas dalam menghadapi permasalahan. 6. Memiliki integritas, artinya bertindak jujur dan benar. 7. Manner, artinya tidak egois, disiplin, dan tidak kasar. Konsep dasar pelayanan prima. Berikut ini adalah macam-macam dan penjelasan mengenai konsep-konsep pelayanan prima dalam praktek kehumasan. Yang bagian A adalah kemampuan atau ability. Apa itu kemampuan? Yaitu kemampuan kerja di bidang yang ditekuni atau yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima. Nah, di sini contohnya adalah seperti melaksanakan komunikasi yang efektif, pengembangan motivasi, dan menggunakan humas sebagai alat untuk membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi sebuah perusahaan. Kemudian yang B adalah sikap atau attitude. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa yang tinggi terhadap perusahaan. Nah, di sini contohnya adalah bagaimana seseorang itu dapat melayani, mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaannya, memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan, bisa menjaga harkat martabat dan nama baik perusahaan. Ya, sikap pelayanan prima adalah benar atau salah tetap perusahaan saya. Oke, itu adalah sikap konsep dasar pelayanan prima. Yang ketiga adalah penampilan. Dalam hal ini, aspek fisik pada penampilan fisik atau non fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. Kemudian yang keempat adalah perhatian atau attention. Aspek kepedulian merujuk pada perhatian yang penuh pada pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan. Ya, keinginan pelanggan maupun memahami saran dan kritiknya. Oke, di antaranya hal-hal yang perlu diperhatikan yang menyangkut bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian, ya seperti mengucapkan salam dalam setiap pembuka pembicaraan, menanyakan apa saja keinginan pelanggan, bisa mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan, melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah, ataupun menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor urut yang pertama. Kemudian selanjutnya yang bagian E adalah tindakan atau action. Adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ya, pada konsep perhatian, pelanggan menunjukkan minat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, sedangkan pada konsep tindakan, pelanggan sudah menyatukan pilihan untuk membeli produk yang diinginkan. Nah, terciptanya satu proses komunikasi, maka terjadilah transaksi jual beli. Nah, bentuk konsep tindakannya adalah sebagai berikut ya, sebagai
Contoh sebagai segera mencatat pesanan pelanggan, kemudian menegaskan kembali kebutuhan atau pesanan pelanggan, menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan, dan yang terakhir mengucapkan terima kasih dan diiringi harapan pelanggan akan datang kembali. Oke, selanjutnya yang F, adanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah merupakan keterpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian untuk meminimalkan ketidakpuasan dari pelanggan. Nah, di sini ada pendapat dari Vincent Gaveras yang mengembangkan satu konsep manajemen perbaikan mutu yang disebut Vincent. Yang ketujuh konsep tersebut adalah visionary transformation, ada transformasi misi, kemudian infrastruktur, kebutuhan akan sarana prasarana, kemudian need for improvement, ada kebutuhan untuk perbaikan, kemudian customer focus, fokus kepada pelanggan, kemudian adanya pemberdayaan potensi, kemudian adalah pandangan baru tentang mutu, yang terakhir adalah top management atau komitmen manajemen puncak. Inilah pandangan-pandangan konsep perbaikan mutu ya dari Vincent Gaveras. Oke, selanjutnya adalah bagian 3, standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan mengandung baku mutu pelayanan. Pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada standar pelayanan minimal atau sering disingkat dengan SPM. Apa itu SPM? SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Seperti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Kep Menpan /7 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan serta kenyamanan. Oke, anak-anakku, itulah materi yang disampaikan pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.